Selamat datang di kelas mata kuliah KU 4079, Pendidikan Anti Korupsi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang sangat penting keberadaannya di ITB. Karena mata kuliah ini merupakan bentuk dari komitmen ITB untuk ikut memberikan kontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri kita, khususnya dalam upaya pencegahan korupsi dalam konteks ikut berupaya membangun budaya anti korupsi di Indonesia. Mata kuliah ini diasuh oleh tim dosen dari berbagai fakultas atau sekolah yang ada di ITB. Pada pertemuan kali ini, pertemuan yang pertama, kita akan membahas tentang pengantar kuliah yang terdiri dari 3 segmen bersama saya, Nanang Puspito dari FTTM. Mata kuliah KU 4079, Pendidikan Anti Korupsi, merupakan mata kuliah pilihan 2 SKS yang diberikan di setiap semester atau dibuka di setiap semester, diasuh oleh 16 orang dosen dari berbagai fakultas dan sekolah yang ada di ITB. Pada segmen pertama, kita akan membahas tentang betapa dahsyatnya korupsi di Indonesia. Korupsi itu adalah kejahatan luar biasa, bisa dilakukan oleh setiap orang, berdampak kerugian yang sangat besar, terorganisir, random target. Dan yang paling penting adalah bahwa para korban tidak merasa menjadi korban. Kita sebagai rakyat, walaupun APBN atau dana negara, dana pemerintah daerah dikorupsi, kita sebagai rakyat tidak pernah merasa sadar sebagai korban. Itulah luar biasanya korupsi. Kemudian, korupsi itu berdampak buruk luar biasa pada semua sendi kehidupan. Dan oleh karena itu, harus dilawan dengan upaya yang luar biasa pula. Korupsi sudah berdampak pada semua sektor kehidupan di negeri kita. Mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, ekonomi, hukum, hankam, birokrasi, juga budaya, demokrasi, juga olahraga, dan beberapa sektor lainnya. Semua praktis kena dampak buruk yang luar biasa dari praktik-praktik korupsi yang sudah banyak terjadi di negeri kita. Data ini menunjukkan data jabatan tersangka korupsi dari sumber hasil penindakan KPK. Kalau kita lihat data ini, hampir semua jabatan publik sudah menyumbangkan para tokohnya menjadi tersangka atau koruptor kasus-kasus korupsi. Mulai dari gubernur, menteri, wali kota, bupati, anggota parlemen, baik DPR maupun DPRD, pejabat eselon 1, 2, 3, hakim, pengacara, jaksa, polisi, duta besar, komisioner, dan lain-lain termasuk korporasi. Ini menunjukkan bahwa para pelaku korupsi di Indonesia spektrumnya atau cakupan jabatannya luas sekali. Gambar ini menunjukkan bagaimana ekspresi
para koruptor yang ada di Indonesia pada gambar di atas, dan ekspresi para koruptor yang ada di Tiongkok pada bagian bawah ini. Kita lihat beda ekspresinya, sangat beda ekspresinya. Yang bawah penuh dengan penyesalan, sedangkan yang di atas, para koruptor Indonesia sama sekali tidak menunjukkan adanya penyesalan. Artinya tidak ada jerahnya sama sekali. Tentu muncul pertanyaan, apakah beda ekspresi ini menunjukkan adanya beda budaya, atau beda hukuman, atau beda fasilitas yang mereka terima di penjara pada saat mereka di penjara? Ini tentu saja masih bisa diperdebatkan dan didiskusikan. Yang jelas, faktanya adalah mereka tidak jerah dan tidak ada jerahnya. Data ini menunjukkan data Indeks Persepsi Korupsi tahun 2018. Angka 0 menunjukkan sangat buruk, angka 100 menunjukkan sangat baik. Artinya kalau 0 merupakan negara yang sangat korup, sedangkan 100 merupakan negara yang sangat bersih. Nah, indeks persepsi korupsi kita tahun ini adalah 40 dan berada pada ranking 85. Kalau kita analogikan dengan mahasiswa mendapat nilai 40 dari angka maksimum nilai 100, artinya kita belum lulus. Walaupun harus diakui bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia naik sejak mulai masa reformasi sampai sekarang ini. Walaupun kita sadari kenaikannya tidak signifikan. Poinnya adalah bahwa korupsi di negeri kita ini, di negeri Indonesia yang sangat kita cintai ini, sudah sangat mengkhawatirkan. Sekali lagi, korupsi di negeri kita sudah sangat mengkhawatirkan. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa mahasiswa lakukan? Apa yang bisa perguruan tinggi lakukan? Inilah yang menjadi fokus pembahasan kita pada saat kita melakukan pembelajaran mata kuliah pendidikan anti korupsi di ITB. Artinya kita fokus pada pertanyaan, fokus pada solusi, fokus pada upaya menjawab pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan.